membedah dokumen, yaitu keberadaan para bangsawan yang menjadi elit pribumi, sehingga dengan pemerintah Hindia Belanda ditunjuk menjadi bupati, khususnya Bupati Blitar. Ya, kita mulai dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sini tertulis makam Setono Gedong. Nah, ini adalah komplek para bupati dan patih Bupati Srengat, ya, ketika Srengat menjadi kabupaten. Ini saya ambil salah satu bupati yang sangat ternama dan dikenal oleh masyarakat, yaitu namanya Raden Tumenggung Mertodiningrat II, Bupati Srengat. Ya, ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan sekarang sudah menjadi aset daripada Disbudpar pemerintah Trenggalek. Maka kronologi singkatnya adalah sejak perang Diponegoro kalah pada tanggal 28 Maret tahun 1830, sehingga diteruskan dengan konferensi kekuatan hukum pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3-4 Juli yang bernama Perjanjian Sprech. Nah, adanya resolusi 31 Desember tahun 1830, maka Kabupaten Srengat ini sudah berakhir dan turun status menjadi Onderregen. Onderregen dengan bupatinya yaitu Raden Ngabei Mertokusumo, Bupati Srengat yang terakhir. Ya, ini juga ada di Trenggalek. Ya. Kemudian setelah itu ada masa transisi. Masa transisi itu dari ex lokasi pemerintahan Kabupaten Srengat ini, yaitu ini pendoponya, ya, pendopo lama, ex ini yang kemudian menjadi Kawedanan itu, maka berpindah ke daerah timur di sekitar Pakunden yang diperkirakan di SMK N2. Nah, tetapi karena terjadi di sini ada letusan Gunung Kelut 1948, maka hancurlah semua sehingga pindah ke seberang timurnya kali Pakunden. Nah, ini datanya ini, ya. Nah, ini tahun 1848 inilah yang sebagai momen letusan Gunung Kelut yang hebat sekali, yang bisa menggeser lokasi pemerintahan ke sebelah timur yang lebih tinggi, ya. Nah, dengan itu maka kemudian setelah masa transisi terjadi masa peralihan, yaitu ke daerah Blitar, dan secara resminya itu penetapan Bupati Blitar yang pertama itu adalah pada tanggal 1 April 1863 yang bernama Raden Tumenggung Aryo Adinegoro. Ini adalah bupati pertama sekaligus terbentuknya pemerintah Kabupaten Blitar. Ini ya. Kemudian disusul dengan bupati yang pertama tadi, ini adalah SK-nya. Nah, ini tulisan Belanda ini. Yang menulis orang Belanda ini. Besluit 1 April 1863. Nah, ini. Nah, ini Besluit ya. Ini adalah SK penetapan bupati pertama, ya. Di sini ada namanya ini. Ini Regen Raden Tumenggung Aryo Adinegoro. Nah, jadi ini isinya adalah penetapan bupati pertama Blitar. Nah, ini Besluitnya.
yang didapatkan dari ANRI Jakarta, ya, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, ya. Kemudian setelah itu ya, tanggal 3 bulan Mei 1869 ini bupati pertama ini diganti oleh bupati kedua yang bernama Raden Tumenggung Ngabei Warso Kusumo. Nah, ini bupati kedua. Kemudian tanggal 12 bulan November 1894 digantikan lagi putranya, yaitu Pangeran Adipati Sosro Hadinegoro yang nama aslinya adalah Joyo Suparto, yaitu cucu dari Raden Ngabei Mertokusumo, Bupati Srengat yang terakhir 1831 sampai 1833, ya. Jadi ini ada dokumennya. Kemudian, nah ini, ya, ini adalah Warso Kusumo digantikan. Nah, ini Warso Kusumo, ya, ini perlu diketahui oleh masyarakat Blitar. Ini yang dilingkari merah ini adalah Bupati kedua Blitar yang bernama Warso Kusumo, ya. Warso Kusumo. Dan sebelah kanannya itu adalah patih legendaris Blitar yang bernama Joyo Digdo, ya, yang di dada sebelah kirinya ada tanda jasa itu. Sedangkan yang di sebelah kirinya membawa pedang yang pakai celana, ini adalah orang Belanda. Ini asisten residen. Jadi menunjukkan bahwa pangkat dan kedudukan untuk elit pribumi tertinggi itu adalah bupati. Ya, jadi hanya terbatas sampai bupati. Bupati ke atas harus dijabat oleh orang Belanda. Di atasnya bupati itu adalah asisten residen Kediri. Di Kedirinya adalah residen, ya. Kemudian, nah, ini bupati ketiga, ya, yang bernama Bupati Blitar yang ketiga ini Pangeran Haryo Sosro Hadinegoro, Bupati Blitar yang berprestasi menangani letusan Gunung Kelud tahun 1901 dan menangani bencana wabah penyakit pes. Nah, teman-teman, pegiat sejarah perlu diketahui bahwa kata prestasi inilah yang dimaknai oleh masyarakat kita. Ini seperti seorang yang sakti, ya. Makanya masyarakat kita menyebutnya bupati ketiga ini adalah sebagai bupati atau kanjeng jimat, yaitu konon pemilik dan pemegang Pecut Samandiman yang diabadikan oleh wali kota Samanhudi menjadi Taman Pecut di depan alun-alun. Kemudian digantikan oleh bupati keempat, ya, bupati keempat ini dokumennya. Bupati keempat ini adalah Raden Mas Adipati Aryo Warso Adiningrat, SK-nya atau besulutnya tertanggal 18 Januari 1918. Nah, dan 1 tahun kemudian, ya, ini terjadilah letusan Gunung Kelud pada tahun 1919 tanggal 20 Mei. Ya, jadi di situ ada letusan pada dini hari yang air lavanya itu masuk ke pendopo Kabupaten Utara Alun-Alun. Ya, sekarang ada monumen tanda seperti apa, logam atau perak apa itu dipasang di dinding, ya. Dan sumber lain juga begitu. Ini yang berbahasa Inggris, ya. The origins of the first regents Aryo Adinegoro 1863 sampai 69 are as yet unknown, but one family provided most of the colonial bupati, Pangeran Aryo Sosro Hadinegoro
1894 sampai 1918. Ini dikatakan mempunyai kelebihan yaitu spiritual power dan well-known regents. Jadi dari dua kata ini dapat disimpulkan bahwa bupati ketiga ini mempunyai reputasi yang sangat terkenal dan punya kelebihan spiritual. Makanya masyarakat Blitar menyebutnya sebagai Kanjeng Jimat, ya, yang memiliki cemeti atau pecut Samandiman, ya. Nah, itulah bupati 1 sampai bupati keempat ini, 1, 2, 3, 4 ini adalah satu saudara atau one families. Makanya di sini di sumber dikatakan bahwa on Regens Javas family, ya, adalah bupati yang semuanya satu keluarga, ya. Dan berhentinya bupati keempat Blitar ini karena adanya pendudukan Jepang tahun 1942, ya, sehingga berhenti. Nah, disinilah sepintas atau kronologi singkat dokumen-dokumen tentang Kabupaten Serengat dan Kabupaten Blitar, ya. Jadi di sini adalah kumpulan-kumpulan dokumen bukti fisik yang sudah dikemas dalam gambar atau foto, ya. Nah, ini adalah ruang dokumenter di mana isinya gambar tetapi berdasarkan referensi atau literatur yang bertanggung jawab. Jadi tidak mendongeng. Ya, ini contohnya ini. Ya, ini adalah isinya dokumen-dokumen, ya. Nah, ini yang menunjukkan keberadaan atau asal-usul Kabupaten Blitar yang dimulai dari Kabupaten Serengat, ya. Nah, ini jelas. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, ini mudanya Gus Dur ini. Nah, di sini ada juga waktu mudanya Panglima tertinggi Perang Jawa ketiga, yaitu Pangeran Diponegoro, ya. Nah, di sini adalah data letusan Gunung Kelut sebanyak ini. Nah, itu, ya. Di sini ada 1848, ya, ini 1848 yang menggeser lokasi pemerintahan dari Blitar Barat ke Blitar Timur. Ya, 1901 ini letusan Gunung Kelut ketika Bupati Blitar yang ketiga, yaitu yang bernama sebutan masyarakat Kanjeng Jimat, yang pemilik pecut Samandiman. Yang terakhir adalah 2014. Nah, inilah semua data-data lengkap. Nah, ini adalah Bupati 1, kedua, 3, 4 adalah satu keluarga. Nah, ini Pak Sokusumo. Ya, ini sementara yang bisa kami informasikan untuk masyarakat yang pecinta sejarah khususnya, ya.